baik orang kaya maupun orang miskin, baik para pejabat maupun rakyat, selagi hidup kita ada ruh alias nyawa, janji Allah pasti semuanya itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa manusia pasti akan merasakan mati, terutama manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung jiwa atau nyawa atau roh pasti bakal menerima kematian. Namun mati ini tidak bisa diperkirakan kapan kita matinya. Apakah besok, apa lusa, apa minggu depan, apa bulan depan, atau tahun depan, dan di mana kematian kita, dan jam berapa, dan sedang apa. Ajal datang tanpa kompromi, tiba-tiba mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para remaja dan adik-adik yang saya hormati, karena semuanya ini kita bakal mati, maka Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, bakal masuk surga insya Allah. Terutama almarhumah, kita husnuzon, baik sangka, insya Allah beliau seluruh rangkaian amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Kemudian juga secara sifat manusia mempunyai salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan sifat Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melebur kesalahan-kesalahannya, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Maka insya Allah almarhumah tersebut pertama mati atau wafat dengan wafat husnul khatimah, seluruh amal baiknya terima, dan insya Allah keluarganya juga di permukaan bumi yang masih hidup mendoakan juga almarhumah di sana, seluruh amal baiknya terima oleh Allah sehingga mendapat nikmat kubur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang ketiga yaitu titik alam barzah. Titik alam barzah. Yang pertama titik alam lahir, yang kedua titik mati. Sebentar lagi kita semuanya bakal mati. Tinggal kapan matinya, di mana dan sedang apa, hanya Allah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Tapi mati ini nggak usah ditakuti, dan mati juga jangan diminta. Yang penting apa, persiapan kita bakal mati. Karena semuanya makhluknya bernyawa pasti bakal mati. Yang ketiga ini adalah titik alam barzah, yang mana titik alam barzah ini sudah melewati titik lahir, sudah melewati titik alam kematian, tinggal masuk dalam kubur, dengan bahasa lain disebut alam barzah. Pada saat kita hidup lahir disambut
adzan dan qomat. Pada saat kita menempuh titik kematian, mungkin ada yang mengajari kita kalimat tauhid, apakah itu anak, apakah itu cucu, apakah itu tetangga, ngajari. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Lalu diajari oleh anak atau cucu, kalau suami untuk istrinya, kalau istri yang wafat menghadapi ajal, mungkin suaminya dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang menghadapi saudaranya yang sedang sakratul maut, pesan Rasulullahnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, talkinkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut, maksudnya sedang menghadapi ajal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini terjadi di dalam titik kematian. Lalu yang ketiga, titik alam barzah. Tadi saya sebutkan, pada titik kematian mungkin ada yang mengajari kita, apakah istri atau suami atau anak apa cucu. Tapi pada kita masuk di alam barzah, satu orang pun tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Meskipun orang itu banyak permilinya, pas mati masuk dewekan di liang kubur, ditinggal saudara-saudaranya, ditinggal harta bendanya, ditinggal kawan-kawannya. Lalu pertanyaannya, ibu dan bapak, siapakah yang menolong? Siapakah yang membantu? Siapakah yang menolong orang-orang yang masuk di dalam alam kubur itu? Orang yang masuk di alam barzah itu? Jawabannya adalah yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita adalah amanu wa amilus sholihat. Yang bisa membantu kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh pada waktu hidup di dunia. Maka iman dan amal soleh itu sangat membantu di alam barzah pada saat kita dewekan di sana. Insya Allah ibu almarhum ini dibantu oleh amal baiknya, baik itu berupa sholat 5 waktu maupun puasa, zakat atau sodako, haji atau umroh, bentuk silaturahmi dan sebagainya. Itu sangat membantu. Maka sekarang tinggal menikmati amal-amal ibadahnya almarhumah tersebut di alam barzah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terakhir, begitu mayit ini dimasukkan siapanya saja, lalu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufrin niran. Kuburan itu adalah taman-taman, atau kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga. Au hufratun min hufrin niran. Kuburan itu bisa jadi jurang, yaitu jurang-jurang dari neraka. Kuburannya tidak rubah, mungkin panjang 2 meter, lebar 1 meter, taruhlah. Kuburannya masih itu, tinggal penghuninya siapa. Kalau penghuninya orang-orang yang amanu wa amilu sholihat, kuburan yang sempit itu insya Allah menjadi luas. Kuburan gelap menjadi terang. Kuburan becek tidak masuk akal. Mungkin di sana enak, tidak ada makanan, tapi di sana banjir makanan. Mengapa? Percaya tidak percaya, ini bukan gawe akal,
nggak boleh dia kalah-kali, tapi itu adalah urusan iman kita kepada Allah. Orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman harus percaya kepada barang yang gaib. Arti gaib itu ada, tapi tidak kelihatan. Enggak usah bicara masalah nikmat kubur, surga dan neraka. Bapak-bapak hadir pada malam ini mungkin tidak bisa melihat rumah kita masing-masing, karena tertutup dinding oleh beberapa rumah orang lain dan terbatasnya pandangan kita. Begitu juga surga dan neraka. Bukan berarti hilang rumah kita, bukan berarti tidak ada surga dan neraka, bukan berarti tidak ada siksa kubur dan adab kubur. Semuanya ada, tapi masih gaib bagi kita yang hidup, dan itu nyata bagi orang yang sudah mati. Oleh karena itu sekali lagi, mati jangan ditakuti, tidak takut juga jangan. Yang penting ibu dan bapak persiap-siaplah apa bekal mati. Saya kira itu saja. Masih banyak keterangan, mengingat ada SMS masuk 10 menit atau 5 menit ceramahnya. Kata saya tuh gampang, kurang mah katanya ngundang lagi, katanya begitu. Jadi saya diingkar janji, kalau kurang maaf, marilah panitia yang undang saya gitu. Kalau kelebihan dikit maaf, karena ini jauh juga. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada hadirin, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak dan ibu yang hadir pada malam ini berikut sahibul hajah rasa tanggung jawab, berani mengundang, berani memberi makan. Makan deh ini. Istilah bahasa bapak dan ibu, jangan sampai kita ini lemak di diri tak lemah di orang. Kan begitu ya? Kalau bisa sama-sama lah lemak gitu, insya Allah sama-sama lemak bakal makan lemak gitu, makan kenyang-kenyang katanya begitu. Makin dimakan kenyang, pahalanya makin nyampe di sejauh hajat, apa di sebul musibah atau ahli kubur, insya Allah akan nyampe gitu ya, ini makan gitu. Sekali lagi kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh doa. Sabar, jangan makan dulu. Amin dulu ya, biar barokah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillah ajma'in amin. Ya mujibas syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin, lakal hamdu hamdan fi ni'amati bati mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jami'il ahli wal abad wa taqabbal biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ghayati min jami'i khairatil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ashhadu salam wa qara'na min qur'anil 'azim. Ya datang fi syaraqin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa rijadina wa rijajatina wa limasyayikhina wa islamina wa lijami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum al-amad khususan hadiatan ila ruhiha ibunda hajjah Almianah binti Madeli. Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtina ba'daha wa khirlana wa laha wa ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma firlahunna warhamhunna wa'afihinna wa'afanhum. Allahumma ja'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna khufratan min khufratin niran. Allahumma anzilna rahmatan alaina rahmatan ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وقنا فيهما. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية وعند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Jangan enggak. Ah. Ya, sila-sila namanya.